Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran tentang sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, dan Al-Quran era modernisasi atau Al-Quran pada era digitalisasi. Kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama yaitu Hasna Ulfa, yang kedua Fajar Zikrillah Nur Zaman, yang ketiga Arnanta Mauludin, dan yang keempat Agil Nailul Maulidiyah. Baik, yang selanjutnya yaitu bab yang pertama sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi yang akan dijelaskan oleh saudari Hasna Ulfa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Pengertian pengumpulan Al-Quran menurut para ulama, yang pertama yaitu pengumpulan Al-Quran dalam arti hifdzuhu atau menghafalnya dalam hati. Adapun pengertian yang kedua yaitu pengumpulan dalam arti kitabatuhu kulluhu, penulisan Al-Quran secara semuanya, baik dengan memisahkan ayat-ayat dan surat-suratnya atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surat ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, ataupun menertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul, yang menghimpun semua surat sebagiannya ditulis sesudah bagian yang lain. Sejak awal pewahyuan Al-Quran hingga menjadi sebuah mushaf, pengumpulan Al-Quran telah melalui proses yang sangat panjang, mulai dari ayat yang pertama turun sampai ayat yang terakhir turun. Benar-benar Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Upaya untuk menjaga ayat agar tidak terlupakan. Adapun upaya-upayanya sebagai berikut. Yang pertama, Nabi menghafal ayat-ayat itu dan menyampaikannya kepada para sahabat yang kemudian juga menghafalnya sesuai yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Upaya yang kedua, sahabat mencatat atau menuliskannya dengan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan upaya yang ketiga, pada mulanya bagian-bagian Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dipelihara dalam ingatan Nabi dan para sahabatnya. Tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab telah memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dalam cara semacam itu. Jadi, setelah menerima suatu wahyu, Nabi lalu menyampaikannya kepada para pengikutnya yang kemudian menghafalkannya. Para qori pada masa Nabi Muhammad SAW. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW dikenal beberapa orang yang dijuluki sebagai qori, yaitu dalam artian seorang yang menghafal Al-Quran. Adapun para qori pada masa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, keempat Khulafaur Rasyidin, kemudian Tolhah, Said, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Jabir, Abdullah bin Sa'ib, Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Sedangkan untuk penulisan wahyu yang turun, dikenal beberapa sahabat yang bertugas untuk penuliskan wahyu yang turun atas perintah Rasulullah SAW sendiri. Para penulis wahyu tersebut kemudian mendapat julukan sebagai Kutabul Wahyu. Adapun para penulis wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Media yang digunakan para sahabat dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi SAW. Beberapa media tulis yang digunakan para sahabat untuk menuliskan wahyu sebagaimana yang disampaikan oleh Az-Zarqani adalah lembaran lontar atau perkamen, batu tulis berwarna putih, pelepah kurma, tulang belikat, tulang rusuk, dan lembaran kulit. Oleh karenanya, Az-Zarqani memaparkan beberapa alasan lembaran Al-Quran masih tercecer dan belum disatukan. Yang pertama, keterbatasan media untuk membukukan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW tidak seperti masa Abu Bakar bahkan Utsman yang cenderung lebih mudah menemukan bahan baku pembukuannya. Kemudian alasan yang kedua, pada saat itu qori masih banyak dan Islam belum menyebar terlalu luas.
Dan alasan yang ketiga, singkatnya jarak antara berhentinya wahyu dan wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran tidak turun sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Dan alasan yang terakhir, urutan ayat turun kepada Nabi berdasarkan asbabun nuzul. Sedangkan penulisan ayat dalam Al-Quran tidak berdasarkan hal tersebut. Kesimpulannya adalah, Al-Quran pada masa Nabi masih turun secara bertahap, ayat demi ayat. Sehingga penulisannya pun masih tercecer. Dan yang kedua, Al-Quran pada masa Nabi disebarkan melalui lisan Nabi kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menuliskannya atas perintah Nabi sendiri. Kemudian yang ketiga, Al-Quran pada masa Nabi dijaga melalui hafalan para sahabat dan tulisan para sahabat. Dan yang keempat, Al-Quran pada masa Nabi masih belum dikumpulkan menjadi satu mushaf dan masih berupa lembaran yang terpisah-pisah atau tercecer, tetapi sudah tersusun secara ayat dan surat. Intinya, Al-Quran sudah tersusun secara ayat dan surat, tetapi masih belum menjadi satu mushaf dan belum dibukukan. Selanjutnya, saya Fajar Zikrillah Nurzaman akan mempresentasikan sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa sahabat. Lebih rincinya, saya akan membahas sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad wafat, intinya Al-Quran pada masa itu sudah tersusun secara ayat dan surat. Artinya sudah disusun secara tauqifi kan, ayatnya di mana, suratnya di mana. Tetapi masih terpencar-pencar alias belum dikodifikasikan, belum disusun menjadi satu kesatuan mushaf. Nah, pada masa sahabat inilah akhirnya Al-Quran dikodifikasikan. Kita bahas dulu yang A, kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan akhirnya kepemimpinan Islam ini diserahkan kepada Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar, maka terjadilah pengkodifikasian Al-Quran. Apa alasan, apa yang melatar belakangi Al-Quran dikodifikasikan atau dikumpulkan menjadi satu mushaf pada masa Abu Bakar? Yang melatar belakangi adalah Perang Yamamah yang terjadi pada 12 Hijriah. Nah, pada Perang Yamamah ini banyak ahlul Quran atau hamilul Quran, hafidhul Quran yang gugur pada perang tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan sampai 500 orang, tetapi yang masyhur ini 70 orang. Nah, melihat banyaknya para hamilul Quran yang gugur dalam perang Yamamah, ini menimbulkan kekhawatiran, kerisauan dari seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab risau kalau misalnya banyak hamilul Quran yang gugur, yang meninggal, takutnya Al-Quran ini tidak bisa dilestarikan keotentikannya. Artinya Al-Quran ini hilang takutnya di masa depan. Akhirnya Umar bin Khattab dengan kerisauannya pergi menghadap Abu Bakar dan menyampaikan kerisauannya, menyampaikan sarannya untuk mengkodifikasi Al-Quran. Nah, faktanya awalnya Abu Bakar ini sempat ragu untuk mengkodifikasi Al-Quran karena pengkodifikasian Al-Quran ini hal yang baru di masa sahabat, belum pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Tapi pada akhirnya Abu Bakar yakin dan hilang keraguannya dan memutuskan untuk mengkodifikasi Al-Quran. Lalu bagaimana langkah Abu Bakar dalam mengkodifikasikan Al-Quran? Pertama, Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit dan memintanya untuk mengkodifikasi Al-Quran. Sama dengan Abu Bakar, Zaid bin Thabit awalnya sempat ragu untuk mengkodifikasi Al-Quran. Tapi pada akhirnya Zaid bin Thabit mau untuk mengkodifikasi Al-Quran. Lalu Zaid bin Thabit ini bersama tim alias dibantu oleh Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan mengkodifikasikan Al-Quran, mengumpulkan suhuf-suhuf yang tercecer dari pelepah kurma, dari batu, dikumpulkan menjadi satu kesatuan mushaf Abu Bakar. Akhirnya mushaf yang telah suhuf-suhuf yang telah dikumpulkan menjadi satu mushaf Al-Quran itu dipegang oleh Abu Bakar dan disimpan olehnya sampai akhir hayatnya, kemudian diwariskan kepada khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab.
pada masa Abu Bakar, Al-Quran masih belum disebarluaskan. Al-Quran sudah terkumpul menjadi satu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tetapi Al-Quran belum disebarluaskan. Artinya para sahabat mempunyai Al-Quran versi mereka masing-masing, sesuai dengan kapasitas ilmu mereka, apa yang mereka pelajari dari gurunya masing-masing. Ini membuat para sahabat berbeda-beda dalam membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya B, kodifikasi Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, pengkodifikasian Al-Quran ini belum ada kemajuan. Artinya, Al-Quran, mushaf Al-Quran yang dari tangan Abu Bakar yang diserahkan kepada Umar bin Khattab ini, kemudian oleh Umar bin Khattab diserahkan kepada putrinya yang bernama Hafsah, yang merupakan juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya C, kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Oh iya, tadi intinya di masa Umar bin Khattab, mushafnya itu masih sama seperti mushaf yang ada pada masa Abu Bakar. Lalu selanjutnya ini C, kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman. Nah, barulah pada masa Utsman ini pengkodifikasian Al-Quran berkembang lagi. Apa yang melatar belakangi pengkodifikasian Al-Quran pada masa Utsman? Jadi yang melatar belakangi adalah saat perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak. Abu Hudzaifah melihat banyak umat muslim yang berselisih dalam cara membaca Al-Quran. Sehingga mereka ini saling mengkafirkan. Mengapa Al-Quran mereka ini berbeda-beda? Ya karena pada masa itu wilayah mereka, mengapa mereka itu berselisih? Karena pada saat itu wilayah Islam sudah luas, sampai Syam, sampai Kufah, sampai Damaskus dan lain-lain. Dan juga memang Al-Quran ini diturunkan dengan ahruf sab'ah atau 7 huruf, yang membuat qiraat Al-Quran itu berbeda-beda. Karena sedikitnya ilmu tentang keragaman Al-Quran akhirnya membuat mereka berselisih. Perbedaan-perbedaan ini bisa kita lihat seperti orang-orang di Syam pada masa itu berkiblat pada bacaannya Ubay bin Ka'ab. Orang-orang Kufah berkiblat pada bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Sebagian lain ada yang berkiblat pada Abu Musa al-Asy'ari dengan mushafnya Lubat al-Kutub. Ada juga orang-orang di Damaskus berkiblat pada bacaannya Ma'adat. Nah, bacaan-bacaan yang berbeda tersebut menyebabkan mereka saling berselisih, menganggap bacaannya lah yang paling benar gitu dibandingkan bacaan yang lainnya. Lalu akhirnya dengan kekhawatiran Abu Hudzaifah ini akhirnya pergi menghadap Utsman seperti yang dulu dilakukan Umar terhadap Abu Bakar. Abu Hudzaifah mendatangi Utsman menyampaikan kerisauannya dan akhirnya Utsman membulatkan keputusan untuk menyempurnakan kodifikasi Al-Quran yang dulu dilakukan Abu Bakar. Akhirnya Utsman bin Affan mengambil mushaf dari Hafsah dan membentuk panitia 4 atau panitia pengkodifikasian Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit, dibantu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith. Akhirnya mereka berempat ini menyempurnakan pengkodifikasian Al-Quran, membuat sistem penulisan Al-Quran yang mampu mencakup qiraat yang berbeda. Ini berkaitan dengan ahruf sab'ah tentunya. Lalu setelah jadilah mushaf yang dihasilkan oleh panitia 4 tersebut, dinamailah rasem atau mushaf tersebut dengan sebutan mushaf Utsmani atau rasem Utsmani. Lalu selanjutnya setelah itu Al-Quran selain rasem Utsmani, selain mushaf Utsmani dimusnahkan dengan cara dibakar dan hanya rasem Utsmanilah saja yang dipatenkan sampai sekarang. Setelah itu Al-Quran disalin menjadi 5 mushaf, digandakan menjadi 5 mushaf. Pendapat lain ada yang mengatakan 7 mushaf. Nah 5 mushaf ini disebar di Madinah, di Makkah, Suriah, Kufah, Basrah. Sedangkan pendapat yang mengatakan 7 mushaf, duanya itu disebarkan di Yaman, satu di Yaman dan satu di Bahrain. Nah, mengapa rasem selain Utsmani ini dimusnahkan? Ya, untuk
menyelesaikan permasalahan agar umat Islam ini tidak berselisih karena Al-Quran yang berbeda-beda. Jadi hanya satu Al-Quran saja yang disetujui, yaitu Mushaf Utsmani, dan yang lainnya dianggap tidak memenuhi, yang lainnya dimusnahkan atau dibakar. Ciri-ciri Mushaf Utsmani. Slide selanjutnya ini. Pertama, riwayatnya mutawatir. Jadi kalau riwayatnya ahad itu jelas ditolak oleh Utsman. Lalu mengabaikan ayat yang dinas yang tidak diyakini sudah ditasih kembali di hadapan Nabi pada saat-saat terakhir. Nah, pada saat-saat terakhir ini mungkin bisa dimaksud dengan 6 bulan terakhir sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Jadi pada masa itu Ali bin Abi Thalib itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW, diwasiatkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ini menuliskan seluruhan Al-Quran. Merampungkan Al-Quran dalam 3 hari, ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Nah, mungkin ayat-ayat yang tidak ditasihkan kepada Nabi pada saat-saat itu ditolak oleh Utsmani. Lalu kronologi surat dan ayat berbeda dengan Mushaf Abu Bakar karena susunan surahnya berbeda dengan Mushaf pada masa Abu Bakar. Sistem penulisan yang digunakan mencakupi qiraat yang berbeda sesuai lafadz-lafadz Al-Quran ketika turun. Nah, ini berhubungan dengan ahruf sab'ah, berhubungan dengan qiraah sab'ah, qiraah asyroh. Jadi qiraat itu kan berbeda-beda. Dan Al-Quran juga memang diturunkan dengan ahruf sab'ah. Jadi rasemnya sama, rasem Utsmani, tetapi qiraatnya berbeda-beda. Lalu semua yang bukan termasuk Al-Quran dihilangkan. Jadi sebelumnya para sahabat ini menulis Al-Quran dengan ada tambahan makna juga penjelasan nasah mansuh. Nah, kemudian makna dan penjelasan nasah mansuh ini dihilangkan dan hanya menyisakan murni Al-Quran saja. Lalu juga sistematika penulisan. Per halaman Al-Quran Mushaf Utsmani ini terdiri dari 18 baris atau 15 haris. Halaman yang kedua dan yang ketiga hanya 6 baris. Terdapat ain, terus masing-masing halaman ayatnya utuh, kecuali halaman 484. Setiap surat terdapat kop surat, yaitu basmalah, kecuali surat At-Taubah. Karena surat At-Taubah ini masih bingung, apakah satu surat dengan surat sebelumnya ataukah berbeda surat. Lalu surat Hijr dan surat Naml ini kopnya 2 baris. Lalu yang ke-9, awal juznya dimulai dari halaman kiri. Semua awal juz dimulai dari halaman kiri. Dan beberapa hurufnya dicetak tebal kecuali juz 1 yang sebelah kanan. Awal juznya dimulainya. Dan tebalnya pada Al-Fatihah dan ayat Al-Baqarah. 4 ayat. Lalu selanjutnya kodifikasi Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, tentang Ali bin Abi Thalib dan Al-Quran, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Mengapa? Karena beliau itu menghimpun Al-Quran di rumah Nabi dalam satu mushaf berdasarkan turunnya ayat. 6 bulan sebelum wafat Nabi, sahabat Ali ini telah merampungkan Al-Quran. Jadi telah menuliskan Al-Quran. Ya cuma susunannya masih belum seperti Mushaf Utsmani, belum seperti Mushaf Abu Bakar. Terus Ali menyusun Al-Quran berdasarkan wasiat Nabi, kronologi dan tempat diturunkannya. Nah, Al-Quran rasam Utsmani pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi kodifikasi Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib ini berkembang lagi. Jadi Mushaf Utsmani pada masa Ali bin Abi Thalib ditambahkan olehnya harokat dan tanda titik sebagai akhir ayat. Mengapa? Karena ternyata para sahabat ini banyak yang masih salah harokatnya dan juga banyak yang masih salah ayatnya gitu. Akhirnya lah dikasih tanda titik atau tanda akhir ayat. Nah, kesimpulan Al-Quran pada masa Nabi ini terpisah-pisah, dikumpulkan jadi satu mushaf pada masa Abu Bakar. Mengapa dilatar belakangi? Karena kekhawatiran dan ide dari Umar bin Khattab karena banyaknya ahlul Quran yang gugur. Lalu yang kedua, setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut diserahkan kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab, selanjutnya
Umar bin Khattab langsung menyerahkannya kepada Hafsah. Lalu Hafsah menyerahkan kepada Utsman bin Affan ketika Al-Quran tersebut akan dikodifikasikan. Lalu pada masa Utsman muncul masalah, yaitu umat Islam saling berselisih karena perbedaan cara membaca Al-Quran. Ini adalah laporan dari Abu Hudzaifah. Akhirnya Utsman meminta Al-Quran yang ada pada tangan Hafsah, lalu membentuk panitia 4 dan mengkodifikasi Al-Quran dengan susunan yang lebih sistematis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menetapkan mushaf Utsmani dan membakar mushaf selain mushaf Utsmani. Dan menyalin mushaf Utsmani menjadi 5, pendapat lain ada yang mengatakan 7, lalu menyebarkannya di wilayah-wilayah Islam. Lalu yang ketujuh, pada masa Ali bin Abi Thalib, mushaf Utsmani disempurnakan dengan memberi tanda titik dan harokat, yaitu tanda akhir ayat. Nah, beginilah pengkodifikasian atau pengumpulan Al-Quran pada masa sahabat, yang sebelumnya Al-Quran belum dikodifikasikan, lalu selanjutnya dikodifikasikan menjadi satu mushaf, lalu dikembangkan, lalu mushaf-mushaf selain itu dihapuskan, lalu mushaf kemudian disebarluaskan, mushaf Utsmani kan, lalu akhirnya diberi tanda titik dan tanda harokat oleh Ali bin Abi Thalib. Begitulah sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa tabi'in. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa tabi'in. Peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat di samping mereka sendiri bersungguh-sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat. Yang terkenal di antara mereka masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, yaitu murid Ibnu Abbas di Mekah yang terkenal ialah Sa'id bin Jubair Mujahid, Ikrimah bekas Sahaya, atau Maula Ibnu Abbas, Taus bin Kisan al-Yamani, dan Atwa bin Abu Rabah. Dan yang kedua, murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, Zaid bin Aslam, Abdul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dan yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud di Irak yang terkenal, Al-Qamah bin Qais, Masruq al-Aswaq bin Yazid, Amir Asyabi, Hasan al-Bashri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Yang selanjutnya yaitu masa pembukuan atau tadwin. Perkembangan selanjutnya dalam ulumul Quran adalah masa pembukuan ulumul Quran yang juga melewati beberapa fase sebagai berikut. Pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, sahabat, dan tabi'in. Pada abad kedua Hijriyah tiba masa tadwin atau masa pembukuan, yang dimulai dengan pembukuan hadis beserta segala babnya yang bermacam-macam, dan itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir. Maka sebagian ulama membukukan tafsir Quran yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari para sahabat atau dari para tabi'in. Di antara mereka yang terkenal adalah yang pertama Yazid bin Harun as-Sulami, yang kedua Syu'bah bin Hajjaj, dan yang ketiga Waqi' bin Jarrah, dan yang keempat Sufyan bin Uyainah, dan yang kelima Abu Razak bin Hammam. Mereka adalah para ahli hadis, sedang tafsir yang mereka susun merupakan salah satu bagiannya. Namun tafsir mereka yang terus tidak ada yang sampai ke tangan kita. Selanjutnya, Al-Quran di era digitalisasi. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, berbagai inovasi teknologi telah memberikan dampak bagi berlangsungnya tatanan kehidupan manusia. Perkembangan teknologi digital memungkinkan segala hal dapat diakses melalui media digital. Berbagai informasi maupun aplikasi penunjang dapat diunduh melalui ruang-ruang digital. Hal ini juga berimbas pada munculnya beragam aplikasi Al-Quran dan terjemahan yang mampu memberikan pengalaman beragama yang berbeda. Muhammad Syahal Sobirin dalam karyanya Digital Quran and its Translation menamai berbagai aplikasi Al-Quran dan terjemahan ini sebagai mushaf jenis baru. Sebagai implikasi dari kemunculan mushaf jenis baru ini, lahirlah sebuah generasi muslim baru yang dinamai dengan
Digital Literate Muslim Generation atau generasi Muslim melek digital. Dalam pandangan Muhammad Syalsabirin, berdasarkan penelitiannya, ada 3 alasan yang menyebabkan generasi Muslim begitu bergantung kepada mushaf jenis baru. Yang pertama, aplikasi Al-Quran dan terjemahan memberikan kemudahan guna melatih kebiasaan membaca Al-Quran secara rutin. Karena dalam aplikasi tersebut terdapat reminder yang akan mengingatkan jadwal mengaji. Yang kedua, memberikan kesempatan yang lebih guna mempelajari Al-Quran secara intensif. Dan yang ketiga, karena mereka hidup di era digital, maka menjadi sebuah tuntutan bahwa Al-Quran juga harus hadir dalam bentuk digital. Kemudian, hal-hal yang perlu dipahami untuk generasi digital literate Muslim Generation. Dalam pemaparan Muhammad Sahal, perkembangan generasi Muslim melek digital ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi sebagai implikasi dari perkembangan zaman. Ia memaparkan bahwa media pembelajaran Al-Quran saat ini cenderung mengarah kepada penggunaan media digital sebagai sarananya, yakni melalui aplikasi Al-Quran dan terjemah yang rata-rata berlisensi dan di bawah pengawasan Kementerian Agama. Namun juga ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh generasi muda Muslim baru saat ini. Yang pertama, dalam memahami Al-Quran tidak cukup seseorang hanya membaca terjemahan, tetapi juga dari tafsirnya juga. Justru inilah yang akan mengurangi nilai kemukjizatan Al-Quran dan bahkan tercakup dalam setiap pemilihan diksi yang digunakannya. Yang kedua, budaya memahami Al-Quran melalui media digital yang hanya menampilkan terjemahan juga ditakutkan akan berimplikasi pada pemahaman terhadap Al-Quran yang cenderung tekstualis dan tak paham konteks. Yang dimaksud di sini juga sama seperti yang di atas. Kita juga harus memahami Al-Quran dari tafsirnya supaya kita paham konteks dalam isi Al-Quran tersebut. Karena sejatinya dalam mempelajari dan memahami Al-Quran dibutuhkan pemahaman terhadap ilmu-ilmu lainnya yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami pesan-pesan yang tertuliskan dalam Al-Quran secara komprehensif. Yang ketiga, munculnya fenomena dai medsos pun semakin marak, karena hanya dengan sekali klik ia mampu mengais berbagai informasi yang dibutuhkan guna mengampu profesinya sebagai pendakwah. Padahal informasi yang didapatnya itu belum tentu keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kita tidak boleh langsung percaya pendakwah yang ada di medsos itu karena keabsahannya itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sikap instan seperti inilah yang berimplikasi pada melemahnya tingkat literasi di tengah anak muda, karena malas membuka kembali kitab-kitab ulama yang ahli dalam bidangnya, yang telah bersusah payah menyusun penjelasan terhadap kalamullah dengan didasari atas tadabbur dan tafakur yang mendalam, serta timbulnya rasa ketidakbutuhan terhadap bimbingan guru dalam memahami pesan-pesan ilahi.